بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah dan juga para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, hari Selasa kita berjumpa di Risalah TV dalam rangka untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'ina An-Nawawiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis, yaitu hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Baik, sebelumnya kita akan bacakan hadisnya dan kemudian kita akan jelaskan dan mengambil faidah-faidah dari hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, bahwa yang halal itu sangat jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga sangat jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara kedua hal itu ada perkara-perkara yang mushtabihat, yaitu perkara-perkara yang samar, tidak diketahui kehalalannya dan juga keharamannya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana kebanyakan dari manusia tidak mengetahui hukum dari perkara-perkara itu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, wa bainahuma musyabbahatun, ya, dan di antara keduanya ada yang samar-samar dari hukumnya, ya, tidak halal dan juga tidak haram, tidak jelas hukumnya. Ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana perkara-perkara ini tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia awam, ya, tapi diketahui oleh sebagian manusia yang lainnya, yaitu para ulama, ya, yang tentunya merupakan para waris, yang merupakan pewaris para nabi dan juga para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, faman ittaqa asyubhati faqad istabara'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah mensucikan agamanya dan juga mensucikan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, maka dia berpotensi juga untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karra'i yar'a haulal hima, ya, seperti seorang penggembala yang menggembala banyak hewan dan mengembala di sekitar tempat yang dikhususkan untuk hewan-hewan para raja dan para sultan. Al-hima itu adalah tempat penggembalaan yang khusus. Tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam tempat penggembalaan itu. Dan biasanya tempat penggembalaan ini adalah tempat penggembalaan para raja, para sultan, yang tentunya rumputnya terjaga dengan baik, dipupuk, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bahwa sebagaimana seorang penggembala yang menggembala kambing di sekitar hima, ya, yaitu tempat penggembalaan khusus yang VIP,
yang dimiliki oleh para sultan dan juga para raja-raja, presiden dan lain sebagainya. Yushiku an yarta'afi. Jikalau ada seorang pengembala yang mengembala di sekitar hima, tempat yang dilarang ini, maka pasti akan ada di antara hewan-hewan yang dia gembala masuk ke dalam tempat tersebut. Ya, kenapa? Karena rumput di sana sangat indah, sangat subur, ya, sehingga kemudian memancing hewan-hewan itu untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Ala likulli malikin hima wa inna himallahi maharimhu. Dan ketahuilah bahwa semua raja itu memiliki tempat-tempat khusus yang tidak boleh dimasuki, dan sesungguhnya tempat-tempat khusus Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh untuk dimasuki itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan ketahuilah bahwasannya pada setiap tubuh manusia ada segumpal darah. Wa in saluhat saluhal jasadu kulluhu. Jikalau segumpal darah ini baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa in fasadat fasada sairu jasadihi. Dan jikalau segumpal darah ini rusak dan buruk, maka dia juga akan, jasadnya juga akan rusak. Ala wahyal qalb. Dan segumpal darah itu adalah jantung, kata Rasulullah SAW. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih, yang valid diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan salah satu hadis yang menjadi pilar, ya, bagi agama kita, sebagaimana diucapkan oleh Imam Ahmad bahwa yang menjadi pilar dari agama kita ada 3 hadis. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat, hadis Umar bin Khattab yang sudah kita bahas. Kemudian hadis Aisyah yang sudah kita bahas pekan yang lalu, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan satu ini lagi adalah hadis Nu'man bin Bashir yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka ini menunjukkan urgensi dari hadis ini dan juga kedudukannya yang tinggi dalam syariat kita. Kita mulai dengan mengenal sedikit tentang Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah bayi yang pertama kali dilahirkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Nama beliau adalah Nu'man bin Bashir Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi beliau adalah sahabat dari kalangan Ansar, ya, yang tinggal di kota Madinah. Beliau dan bapaknya sahabat. Jadi Bashir bin Sa'ad Al-Ansari itu merupakan sahabat juga, ya. Dan ada sedikit di kalangan para sahabat Nabi yang ayahnya dan anaknya merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini, ya. Saya mendengarkan secara langsung bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ini menunjukkan bahwasannya beliau menghadiri majelis Nabi dan usia beliau masih kecil, ya. Sebab Rasulullah SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijriyah. Ya, 11 Hijriyah, berarti 11 tahun di kota, atau 10 tahun lebih sedikit, ya, di kota Madinah. Sedangkan bayi yang pertama kali dilahirkan ketika Rasulullah SAW datang adalah Nu'man bin Bashir. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, usia beliau masih sekitar 10 tahun, ya, maksimal 10 tahun. Berarti beliau mendengarkan hadis ini sebelum usia ini, ya. Ini menunjukkan bagaimana tarbiyah, pendidikan yang diberikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada putra-putra mereka, yaitu menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, meskipun usia mereka masih kecil. Dan ini juga dijadikan sebagai dalil bahwa para anak-anak yang kecil yang mendengarkan ilmu, dia belum balik, kemudian dia mengajarkan ilmu itu ketika dia besar, maka diperbolehkan, ya, karena mengambil dalil dari Nu'man bin Bashir ketika meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, beliau belum balik, dan kemudian disampaikan ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Maka ini merupakan pelajaran yang penting untuk kita berikan kepada generasi kita, bahwa anak-anak kita tarbiyah, kita didik untuk mencintai majelis-majelis ilmu ketika mereka masih kecil dan ketika mereka masih kecil.
Kemudian beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bahwa yang halal itu sangat jelas dan yang haram itu sangat jelas. Ya, ini merupakan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Rasulullah SAW telah menjelaskan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan taraktukum ala mahajjatil bayda, ya, atau ala bayda anaqiyah lailuha kanahariha la yazighu illa halik, kata Rasulullah. Aku meninggalkan kalian dalam keadaan putih, bersih, bercahaya, ya. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada orang yang menyelisihi jalan itu kecuali orang yang sesat, kata Rasulullah SAW. Maka yang halal adalah jelas dan yang haram adalah jelas. Dan ini merupakan hukum pokok, ya, dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Baru kemudian Rasulullah mengatakan wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, ya. Kenapa samar? Karena tidak diketahui hukumnya, apakah dia halal ataupun haram. Pada satu sisi ada kehalalannya, dan pada sisi yang lainnya ada sisi-sisi keharamannya. Maka ada kerancuan di situ, sehingga kemudian sulit untuk menyimpulkan kehalalannya dan juga keharamannya. Tidak semua manusia bisa menyimpulkan terkait dengan perkara-perkara ini. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Maka Rasulullah mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahui terkait perkara yang samar ini kecuali sedikit, ya. Tidak banyak dari manusia yang mengetahui perkara ini. Tetapi, ya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah menunjukkan kepada kita bahwa ada sebagian dari manusia yang mengetahuinya, ya. Bahwa ketidaktahuan manusia itu bukan sesuatu yang mutlak, tapi sesuatu yang nisbi, ya. Sebagian mengetahui dan sebagian besar tidak mengetahui. Dan tentunya yang mengetahui adalah para ulama-ulama yang rabbaniyun, ar-rasikhuna fil ilm, ya, yang kuat ilmunya, ya, yang luas pengetahuannya dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW membagi agama menjadi 3. Yang pertama adalah al-halal al-bayyin, yang jelas kehalalannya, dan ini sangat banyak, tentang makanan, tentang minuman, ya, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkait dengan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait masalah ibadah, ya, seperti salat, berpuasa, yang kemungkinan besar hal ini merupakan bagian dari ijma' para ulama-ulama kita, diketahui oleh sebagian besar, bahkan hampir semua kaum muslimin mengetahui perkara ini. Ya, kecuali mungkin yang masih baru masuk Islam ataupun orang-orang yang semisalnya. Yang kedua adalah al-haram al-bayyin, sesuatu yang diharamkan, sangat jelas keharamannya. Baik itu dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dan dalam perkara-perkara makanan, ya. Di sana ada kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada makanan-makanan yang diharamkan. Ada juga interaksi yang diharamkan seperti riba, pencurian, dilarang juga babi, makan anjing, dan lain sebagainya. Maka ini merupakan perkara-perkara yang jelas keharamannya di tengah kaum muslimin, bahkan di tengah mayoritas kaum muslimin. Kewajiban kita terhadap 2 perkara ini, yang pertama adalah mengerjakannya, melakukannya, ya. Tentunya diikuti dengan niat, ya, kepada Allah Subhanahu, karena hadisnya jelas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Diikuti dengan niat bentuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang kedua, perkara-perkara yang haram, maka kewajiban kita adalah menjauhi perkara-perkara ini. Tentunya diikuti dengan niat juga, ihtisab, ya, meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan riba, meskipun kita mungkin bisa mengambil keuntungan dari tempat itu, meninggalkan perzinahan, ya, meskipun kita ada kecenderungan kita untuk melakukan itu, ya, meninggalkan kesyirikan yang merupakan dosa paling besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita
terhadap dua hal ini adalah yang kita sebutkan tadi. Kemudian perkara yang ketiga, yaitu perkara yang syubhat, para ulama kita membagi menjadi tiga. Yang pertama, perkara syubhat tapi lebih dekat dengan yang halal. Ya, perkara dia samar, tidak diketahui kehalalannya dan keharamannya. Karena ada sisi kehalalan di dalamnya dan ada sisi keharaman di dalamnya. Maka kata para ulama kita, jikalau dia dekat dengan yang halal, maka hukumnya adalah halal. Ya. Kemudian yang kedua, perkara yang syubhat tapi lebih dekat dengan yang haram. Ya. Jadi kita katakan kalau kita presentasi yang haram 60% sampai 70%, sedangkan kehalalannya 30%, maka hukumnya diikutkan kepada yang haram. Kemudian yang ketiga, ini yang paling sulit, itu adalah yang 50-50, 50%, 50%. Maka kewajiban kita pada perkara ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam faman ittaqas syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, yaitu lebih baik meninggalkan perkara yang seperti ini, ya. Atau kita meninggalkan perkara seperti ini sampai jelas kepada kita ilmu dari perkara ini, ya. Karena apa? Karena berpotensi bagi kita untuk terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. Jadi kewajiban kita, kata para ulama kita, terkait dengan hal yang syubhat, yang 50-50, 50%, 50%, jikalau dia ulama, maka dia harus tawakuf, bertawakuf, berhenti, abstain. Tidak mengatakan halal dan haram, kecuali setelah dia beristihad dengan istihad yang kuat, sehingga kemudian bisa datang dengan istimbat, kesimpulan hukum yang lebih dekat kepada kebenaran insyaAllah. Ini adalah kewajiban para ulama kita. Jadi terkait dengan perkara-perkara syubhat, para ulama kita harus tawakuf dulu, abstain dulu, tidak berpendapat dulu, ya. Harus beristihad, ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga kemudian dia menguatkan pendapat halal atau haram ataupun mubah ataupun hukum-hukum yang lainnya. Ini tugas para ulama, ya. Adapun tugas orang awam, ketika dia mengetahui perkara-perkara yang samar seperti ini, dia tidak tahu hukumnya, maka wajib bagi dia untuk tidak mengamalkan, tidak melakukan perkara tersebut, ya. Kenapa? Sebagai bentuk penjagaan kita kepada agama kita, ya. Faman ittaqas syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, ya. Dia telah mensucikan, menyelamatkan, ya, agamanya dan juga kesuciannya kata, dan juga kehormatannya kata Rasulullah SAW. Sampai dia bertanya kepada ulama, ya, terkait dengan perkara itu, dan ada jawaban bahwa perkara ini adalah perkara yang halal ataupun perkara yang haram, baru kemudian dia melakukan sesuai dengan konsekuensi dari hukum-hukum yang dijelaskan oleh para ulama itu. Jadi hukum asal ketika kita tidak mengetahui terkait dengan hukum, ya, apalagi perkara tentang syubhat, adalah kita harus wara', yaitu berusaha untuk meninggalkan, ya, dan mencari dari para ulama kita jawaban-jawaban agar kemudian jelas di hadapan kita bahwa dia adalah halal ataupun haram. Dan meninggalkan perkara itu sampai jelas kepada kita hukum dan ilmu dari perkara tersebut. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, "Faman ittaqas syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Karena orang yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, maka dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena orang yang tidak mengetahui hukum sesuatu sehingga kemudian dia menjadi perkara yang syubhat, kewajiban baginya adalah diam, tidak melakukannya. Ya, karena seseorang tidak dituntut untuk melakukan syariat kecuali sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan pengetahuannya. Perkara yang samar, perkara yang masih diragukan bukan ilmu. Maka kewajibannya adalah meninggalkan dulu perkara itu sampai dia mengetahui terkait hukum perkara yang samar tersebut dengan ilmu dan hujjah, tentunya dengan bertanya, belajar dan lain sebagainya dari para ulama-ulama kita. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hadis ini
pada kesempatan yang akan datang. Lanjutannya insyaallah kita jelaskan di waktu yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب